Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Pagi ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 6, tema keteladanan Rasulullah, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, untuk selanjutnya, marilah kita membaca sholawat bersama-sama, yaitu sholawat Nariyah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalul bihil qadu fatanfariju bihil qurrahu wa taqdada bihil hawaitu wa tunalu bihil rafaitu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa alihi wa sahbihi Nah, ayo kita konsentrasi sebut warna huruf. Kalian nanti menyebutkan di rumah ya. Warna huruf. Yang pertama, biru, hitam, merah, putih, kuning, hijau. Ini warna apa? Putih. Bukan merah ya. Terus ini warna apa? Kuning, bukan biru. Kemudian ini biru, bukan hijau. Selanjutnya, tahukah kalian siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Beliau adalah Nabi yang terakhir, Nabi ke-25, yaitu Khotamul Anbiya. Nabi Muhammad sudah yatim piatu sejak kecil. Kemudian yang kedua, apa arti dari sifat jujur? Sifat jujur yaitu perkataan dan perbuatan yang dilakukan sama. Kemudian, manfaat pembelajaran kali ini. Tadi kalian masih ingatkah tadi kalian? Pembelajaran kali ini bertemakan kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Nah, untuk kompetensi dasarnya ada 3, menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi pemahaman kisah teladan Nabi Muhammad. 3.12 mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW. 4.12 menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tujuannya yaitu peserta didik membiasakan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi pemahaman keteladanan Nabi Muhammad SAW.
Kemudian memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk selanjutnya adalah video tentang Nabi Muhammad SAW bergelar Al-Amin. Coba, silakan kalian simak. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, renovasi Ka'bah. Kota Mekah pernah dilanda banjir bandang. Pada saat itu usia Muhammad 35 tahun. Ka'bah yang merupakan bangunan suci di Mekah turut terendam air bah. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah pada dinding Ka'bah. Akhirnya terjadi kesepakatan untuk merenovasi Ka'bah. Sedangkan Muhammad berperan besar dalam peletakan Hajar Aswad. Muhammad dan Khadijah hidup dengan pergaulan yang baik dalam balutan kasih sayang. Setelah menikah dengan Khadijah, orang-orang Mekah semakin menghormati Muhammad. Namun tidak ada yang berubah. Beliau tetap rendah hati, suka menolong, tidak pernah menunjukkan kemarahan. Berbicara sedikit, dan apabila bergurau yang dikatakannya hanya kebenaran. Hal itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang sekaligus segan terhadap Muhammad. Tepatnya 5 tahun sebelum peristiwa kenabian, terjadi peristiwa langka di Mekah. Awan berwarna hitam tiba-tiba menumpahkan beban berat yang dikandungnya. Bukit-bukit di sekitar Mekah mengalirkan air hujan ke kota yang berada tepat di bawahnya. Tidak hanya rumah penduduk kota Mekah yang rusak akibat banjir, bangunan suci Ka'bah pun ikut terendam banjir. Beberapa pembesar Quraisy berdebat mengenai perbaikan Ka'bah. Muncul rasa khawatir ketika mengenang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan Raja Abraha. Kita tidak bisa tinggal diam melihat bangunan suci kota ini terendam banjir. Tapi aku takut jika pemilik Ka'bah marah kepada kita, seperti peristiwa naas yang menimpa Abraha dan pasukannya. Wahai saudaraku, tujuan utama kita adalah memperbaiki Ka'bah, bukan untuk menghancurkannya seperti yang dilakukan Abraha kala itu. Ya, benar apa yang engkau katakan. Bangunan Ka'bah harus segera diperbaiki. Sebaiknya kita segera mencari orang yang mampu bertanggung jawab atas perbaikan tersebut. Beberapa saat setelah diskusi dilakukan, diputuskan bahwa Walid bin Mughirah yang akan bertanggung jawab. Mereka meminta untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang tingginya 9 hasta sejak pembangunan di masa Nabi Ismail. Kami ingin bangunan Ka'bah ditinggikan dan diberi atap agar tidak ada pencuri yang datang mengambil barang-barang berharga di dalamnya. Selain itu, kami tidak menerima bantuan bahan-bahan bangunan untuk perbaikan Ka'bah dari dana yang kotor, seperti hasil pelacuran, keuntungan dari sistem riba, maupun perampasan harta. Semoga engkau teliti sebelum menggunakannya. Baik, akan aku laksanakan sesuai perintah kalian. Walid menyanggupi permintaan para pembesar Mekah dan mulai menyusun rencana renovasi Ka'bah. Bertepatan dengan bencana banjir ini, tersiar berita bahwa telah ditemukan sebuah kapal Romawi yang terdampar di Laut Merah, tepatnya di dekat pelabuhan Syuaibah. Wahai saudaraku, tugas pertamamu adalah mencari siapa pemilik kapal Romawi itu dan membeli kapalnya. Kita membutuhkan banyak kayu untuk pondasi Ka'bah. Serahkan padaku, aku akan mengatasi masalah ini. Setelah bertemu dengan pemilik kapal, Walid bin Mughirah bernegosiasi dengannya. Pemilik kapal bernama Bakum. Ia adalah seorang penganut Nasrani yang berasal dari Mesir. Bakum kemudian dikontrak menjadi ahli kayu. Pada awalnya, anak buah Walid tidak berani menyentuh bangunan Ka'bah. Namun pemimpin mereka, Walid bin Mughirah, mengatakan sesuatu yang melegakan. Kita mulai perombakannya dari bangunan sebelah selatan. Setelah itu kita tunggu sampai esok hari. Apabila tidak ada hal buruk yang terjadi, maka kita lanjutkan tugas mulia ini sampai selesai. Ya, kami setuju. Perombakan Ka'bah ini merupakan perbaikan dari hasil kerja keras Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam.
Bangunan Ka'bah berbentuk segi empat yang terbuat dari susunan batu-batu. Walid membagi Ka'bah menjadi 4 bagian. Masing-masing kabilah mendapatkan tugas untuk memperbaiki tiap sudut bagian Ka'bah. Hal pertama yang dilakukan adalah memindahkan patung Hubal dan patung-patung lainnya, kemudian membersihkan pelataran Ka'bah, lalu membongkar dinding dan membuat pondasi. Pondasi Ka'bah berasal dari batu-batu granit biru yang diambil dari bukit di sekitar Mekah. Sedangkan bahan pencampur semen yang disebut bitumen didatangkan langsung dari Syria. Muhammad turut serta dalam perbaikan Ka'bah dari awal penghancuran bangunan dan hari-hari berikutnya. Kita harus meninggikan pondasi sekaligus membangun pintu baru. Setelah itu, kita bangun atap Ka'bah agar barang-barang berharga di dalamnya tidak dicuri orang. Baik, kami akan mengerjakan sesuai perintahmu. Pembangunan dan perombakan Ka'bah hampir selesai. Setelah dinding Ka'bah tingginya mencapai 15 hasta. Kemudian dipasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Selain itu, dibangun pintu dan tempat peletakan Hajar Aswad. Kini tiba saatnya bagian peletakan batu hitam atau biasa disebut Hajar Aswad di sudut timur. Pada saat inilah terjadi perselisihan antar kabilah. Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula dibanding kabilah lainnya. Perselisihan ini terjadi hingga 4 hari tanpa ada keputusan. Sampai akhirnya muncul seorang tua bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan jalan keluar. Beliau adalah sosok tetua yang dihormati di kalangan pembesar Mekah. Wahai saudara-saudaraku, hentikan perdebatan kalian. Serahkan keputusan kalian kepada orang yang pertama kali masuk lewat pintu Safa. Orang-orang setuju dengan usulan Abu Umayyah. Mereka pun menanti siapa yang kira-kira datang pertama kali. Rasa penasaran tersema di dada masing-masing kabilah. Lihat, ada seseorang yang datang. Benarkah? Mari kita lihat siapa itu. Oh, dia Muhammad, pemuda Al-Amin. Kami rela dengan keputusannya. Dia yang terbaik. Orang-orang Quraisy bersorak lega, sekaligus gembira melihat kedatangan Muhammad. Sedangkan Muhammad bingung dengan penyambutan yang dilakukan oleh para kabilah. Apa yang terjadi sebenarnya? Mereka lalu menceritakan tentang permasalahan yang terjadi. Sebelum membuat keputusan, Muhammad berdoa dalam hati agar tidak salah langkah. Beliau juga tidak menginginkan pertikaian ini berlarut-larut terjadi. Tolong, ambilkan aku sehelai kain. Baik, tunggu sebentar. Orang-orang penasaran dengan apa yang akan diperbuat Muhammad. Setelah kain dalam genggaman, beliau menghamparkannya ke tanah. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain. Untuk setiap pemimpin dari masing-masing kabilah, dipersilahkan untuk memegang ujung kain ini. Kemudian, mereka bersama-sama mengangkat Hajar Aswad menggunakan sehelai kain dan Muhammad bertugas mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Akhirnya, beliau berhasil menghentikan pertikaian tentang peletakan Hajar Aswad. Semua kabilah merasa puas dengan keputusan Muhammad yang cerdas dan bijaksana. Demikianlah akhir kisah renovasi Ka'bah pada zaman sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi. Nah, kita sudah mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW bergelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Kenapa Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin? Karena kejujurannya. Nabi Muhammad menikah dengan siapa tadi? Khadijah. Dan pada usia berapa kaum Quraisy mengajak Nabi Muhammad merenovasi Ka'bah? Pada usia 35 tahun. Tadi kan ada perselisihan ya. Siapa tetua kaum Quraisy yang menyelesaikan masalah tersebut? Abu Umayyah bin Mughirah. Dengan cara siapa yang pertama kali masuk
babu sofa, pintu sofa, dia yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Nah, Nabi Muhammad yang lewat. Kemudian beliau memberikan saran agar membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di kain tersebut. Kemudian keempat kabilah yang berselisih mengangkatnya bersama-sama sehingga mereka merasa puas dan bangga. Dan akhirnya perselisihan pun terselesaikan. Selanjutnya, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Ditunjukkan dari Rasulullah menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis, Nabi Muhammad mencium cucunya Hasan bin Ali, sedangkan dia dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah memandang Aqra lalu bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Kemudian Rasulullah mengajarkan untuk hormat kepada orang tua. Selanjutnya, ini contohnya. Menyayangi yang lebih muda, yaitu adik kalian. Kalau kalian mempunyai adik, maka sayangilah dia. Kemudian, contoh hormat kepada orang tua saat pergi sekolah berpamitan. Nah, yang ketiga, kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Tercermin dari yang pertama, Rasulullah sangat hemat dalam mempergunakan air. Dibuktikan dengan anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dari dalam berwudu. Ini contohnya, ini airnya kan banyak. Nah, ini penggunaan air yang benar. Jangan boros-boros air saat berwudu. Gunakanlah setengah keran saja, jangan full 1 keran ya. Kemudian, yang kedua, Nabi Muhammad mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Contohnya, memelihara lingkungan. Nah, yang keempat, Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tujuannya mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera. Nabi Muhammad juga menanamkan akhlak terpuji. Contohnya, ketika beliau dan pengikutnya hijrah, yaitu kaum muhajirin ke Madinah, disambut baik oleh kaum Ansor dan saling tolong menolong. Nah, ibu guru mau bertanya nih. 1. Bagaimana langkah-langkah kalian meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bisa dengan rajin beribadah, menyayangi kedua orang tua, menyayangi adik-adiknya, dan masih banyak lagi, terutama bersikap jujur. Kemudian, bagaimana untuk selalu menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola dan panutan dalam gaya hidup? Harus mencontoh sikap-sikap atau teladan yang baik dari Nabi Muhammad SAW. Simpulannya, Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang jujur sehingga diberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Rasulullah itu sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian Rasulullah peduli terhadap lingkungan. Kepeduliannya sangat besar dan Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita lafalkan selawat berikut. Lagu anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bibismillah wabil hadi rasulillah.
Sekian pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang keteladanan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan nanti setelah kalian melihat video ini, kerjakan soal post-test bagi yang belajar dari rumah. Yang dari rumah ya, yang di sekolah tadi sudah mengerjakan. Silahkan kerjakan soal dalam link yang akan Ibu bagikan nanti di grup WhatsApp. Marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.